Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang para hadirin, Bapak, Ibu yang sudah tergabung di ruangan Zoom meeting ini. Selamat datang untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selamat datang juga untuk teman-teman komunitas yang sudah hadir, teman-teman dari Direktorat KTLK, dan juga narasumber Ibu Ade Tanesia dan juga Bapak Heru Hikayat. Sebelum lokakarya ini dimulai, marilah kita mengucap syukur dan berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang akan dibahas dan didiskusikan pada lokakarya sesi pertama ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, nanti ada paparan dari narasumber terkait pengantar platform Indonesiana pada tahun ini oleh Ibu Ade Tanesia dan juga Bapak Heru Hikayat. Namun Bapak Heru Hikayat entah apakah belum bergabung, mungkin nanti menyusul. Berikutnya ada paparan mengenai konsep kegiatan dan juga potensi budaya atau objek pemajuan kebudayaan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan terakhir dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber. Langsung saja Ibu Ade, silakan melakukan paparan dan sebelumnya mungkin diawali dengan perkenalan singkat, Bu. Silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian dari Tubaba. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Saya Ade. Selamat siang juga, apakah ada dari Dinas? Mikrofonnya masih ke-mute, Bu Ade. Selamat siang, apakah ada dari Disdikbud atau Disparbud ya kalau di Tubaba nih? Untuk kebudayaan. Sebentar. Festivalnya di bawah Dispora. Oh, Dispora Bud. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bahwa teman-teman dari Tubaba cukup banyak ya yang ikut berpartisipasi di dalam lokakarya daring pertama kita. Nah, bahwa Tubaba ini sebenarnya sudah yang saya kurang tahu ya, yang ketiga mungkin ya untuk bersama-sama dengan platform Indonesiana. Yang kedua, Bu. Kedua ya, maaf. Nah, kita tuh tadinya pikirnya nggak usah deh kita presentasi lagi tentang platform Indonesiana, tapi mungkin ada teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi saya akan sedikitlah
singkat saja menjelaskan mengenai platform Indonesiana. Sebelumnya nama saya Ade Tanesya, saya udah dari tahun 2018 ya, bersama-sama mengawal platform Indonesiana ini. Jadi platform Indonesiana sejak tahun 2020 ya, itu sekarang di bawah PTLK, Direktorat Pengembangan Tenaga Kebudayaan ya, seperti itu, PTLK, Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan. Nah itu jadi kita fokus pada peningkatan kapasitas seperti itu. Nah mungkin bisa di-share sebentar. Nah ini saya akan menjelaskan sedikit lah tentang platform Indonesiana. Sebenarnya platform ini nih lahir juga ya, dia sebagai bagian konsekuensi ya dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai tentang pemajuan kebudayaan. Lanjut. Jadi platform Indonesiana bisa lebih dibesarkan nggak ya? Apa sih yang disasar? Jadi platform ini bukan festival sebenarnya, tapi platform ini berusaha untuk melakukan konsolidasi pengelolaan terpadu ya kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, kemudian didukung pemerintah pusat seperti itu, dan juga pemangku kepentingan lainnya, terutama adalah pelaku-pelaku budaya. Terus kemudian platform Indonesiana ini ya sebuah gotong royong ya kebudayaan. Jadi dia konsolidasi penggunaan sumber daya pembangunan ya kebudayaan secara strategis. Jadi Indonesiana ini kita berusaha lah ya meningkatkan kualitas ya penyelenggaraan festival, kemudian mengamplifikasi festival-festival yang banyak banget di berbagai daerah itu, supaya bisa terdengar ya, baik nasional maupun internasional maunya. Kemudian juga platform Indonesiana nih yang penting juga adalah memperkuat ekosistem kebudayaan. Jadi bagaimana ini bukan sekedar pertunjukan ya, bukan sekedar ramai-ramai sebuah festival, tapi platform Indonesia ini ingin bagaimana menciptakan dampak yang baik ya, yang positif untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di sebuah daerah. Lanjut. Ini nggak bisa lebih besar ya, Mas? Bisa, Gitu. saya ulang dulu untuk dibesarkan. Baik, lanjut aja Mas. Yang ini tadi udah saya jelaskan. Jadi Indonesiana bukan festival, dia memperkuat ekosistem kebudayaan, kemudian harus ada gotong royong di situ. Seperti ini. Jadi ya tujuannya gimana berbagai pihak bisa bersinergi ya, untuk kita bisa maksimalkanlah sumber-sumber daya itu untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Sama gotong royong ya, terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan. Jadi diharapkan ini bukan hanya karena bersama-sama ini platform ini, tapi walaupun tidak bersama dengan platform Indonesiana, gotong royong ini terpola lah di dalam sebuah kerja-kerja kegiatan kebudayaan. Kemudian tentu saja bagaimana penyelenggaraan kegiatan kebudayaan ini menjadi lebih baik kualitasnya. Nah, sasarannya tuh ya kita platform ini ingin ada catatannya, tercatatnya potensi-potensi sumber pemajuan kebudayaan yang terkait dengan penyelenggaraan festival. Jadi di sini
pengetahuan dari objek pemajuan kebudayaan itu menjadi sangat penting gitu, itu dicatat gitu. Kemudian publikasi itu juga menjadi penting ya, teraksesnya publikasi-publikasi dari kisah-kisah penyelenggaraan festival. Sama seperti tadi terjadinya gotong royong penyelenggaraan, baik itu di dalam pemerintah daerah sendiri, jadi antar OPD itu terjadi gotong royong, kemudian pemerintah pusat misalnya bukan hanya Kemendikbud, tapi mungkin Kemenpar bisa ikut juga di situ, dan yang lain-lain. Dan terlibatnya seluruh unsur ekosistem kebudayaan terkait objek pemajuan kebudayaan di dalam sebuah festival. Lanjut. Jadi ini adalah 5 pilar ya. Ada keragaman, partisipasi, penguatan lokal, gotong royong, dan ketersambungan. Apa saja sih itu? Gitu. Jadi kalau keragaman, bagaimana sebuah kegiatan kebudayaan atau festival itu memang benar-benar menjadi ruang ya, ruang keragaman ekspresi budaya, sehingga itu mendorong ya interaksi yang beragam itu, sehingga itu bisa memperkuat sebuah kebudayaan yang inklusif. Sebenarnya kita sudah inklusif, orang Indonesia itu sangat-sangat inklusif, tapi ya bagaimana kita mempertahankan itu, karena sekarang lama-lama juga semakin eksklusif begitu ya. Lanjut. Setelah keragaman, lanjut Mas, ini partisipasi. Nah ini sangat-sangat penting ya. Jadi di sini diharapkan bahwa jadi pemerintah di sini ya baik pusat maupun daerah itu ya perannya itu sebagai fasilitator ya. Fasilitator tuh berat ya sebenarnya, karena dia semacam perannya tuh menjadi ya melayani gitu komunitas-komunitas pelaku budaya untuk berkembang. Pemerintah mungkin bukan yang menjadi pelaksananya tuh ya teman-teman pelaku budaya, tapi pemerintah lah yang mendampingi teman-teman pelaku budaya ini untuk bisa menyelenggarakan festival yang sangat-sangat bagus seperti itu. Nah, juga mencarikan dana, meningkatkan kapasitasnya, dan lain-lain. Itu, jadi partisipasi dari berbagai pihak itu sangat penting. Dan pemerintah di sini sebagai fasilitator. Nah, di dalam platform ini juga penguatan lokal menjadi satu isu yang penting ya. Penguatan lokal dalam hal ini adalah gimana kita bisa melindungi dan mengembangkan juga nilai-nilai, praktek-praktek kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Itu kenapa? Karena di dalam Kongres Kebudayaan tahun 2018 jelas ya terumuskan bahwa kebudayaan ekspresi kebudayaan tradisional itu meredup memang seperti itu. Dan itulah yang padahal itu kan luar biasa ya, muatannya, nilainya itu juga luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa merevitalisasi itu, melindungi itu nggak berarti harus sama persis ya dengan yang asli atau apa, tapi bagaimana kita mengembangkan itu sehingga itu menjadi sesuatu yang membanggakan dan menjadi di sini seperti tadi saya katakan adanya gotong royong di mana pemerintah sebagai fasilitator, pelaku budaya sebagai pelaksana, dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Juga di sini gotong royong dalam hal sumber dana. Jadi misalnya ada dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, mungkin dari sponsor-sponsor, atau mungkin dari swadaya masyarakat, seperti itu. Atau mungkin dari dana desa, jika itu dilakukan di desa. Lanjut.
Lanjut, Mas. Nah, ini ada ketersambungan. Itu jadi dalam arti, bagaimana sebuah festival tuh ya mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan. Kita tahu misalnya di dalam satu desa aja itu bisa beragam loh, gitu kan, kelompok-kelompok yang ada di situ. Nah, bagaimana itu adalah festival ini menyediakan ruang untuk interaksi budaya. Bukan hanya di lokal, tapi juga kalau bisa di provinsi, terus di luar itu juga antar negara itu sangat memungkinkan ya. Lanjut. Nah, ini adalah kira-kira usulan ya, tidak harus seperti ini. Saya lihat juga Tubaba ini sudah mempunyai tim ya, tim kerjanya seperti itu. Tapi ya biasanya kita mengusulkan ini, yang penting peran-peran ini ada di dalam struktur kepanitiaan sebuah festival, yaitu ada direktur festival, ada kuratornya, ada sekretariatnya. Biasanya sekretariat itu memang kebanyakan dari pemerintah, memang dinas ya. Terus ada direktur pengelolaan pengetahuan. Ini yang sangat-sangat jarang sebenarnya ada dalam sebuah tim pelaksanaan sebuah festival. Pengelolaan pengetahuan ini mungkin kalau di Tubaba yang saya lihat proposalnya itu ada divisi dokumentasi. Nah, mungkin itu maksudnya. Tapi yang di sini yang kita maksudkan adalah bagaimana ada sebuah riset mengenai objek pemajuan kebudayaan yang diangkat gitu. Dan kalau bisa itu nanti dijadikan buku lah, menjadi tulisan, menjadi sebuah catatan yang penting gitu. Sehingga itu bisa menjadi apa ya? Ada jejaknya. Festival ini meninggalkan jejaknya, dokumentasi itu sendiri. Nah, di bawah kurator itu ada direktur program ya yang menangani acara-acara yang ada, terus direktur artistik yang menerjemahkan konsep dari kurator ya, dia harus mewujudkan itu sehingga di bawahnya ya macam-macam ya. Ada yang ngurusin lokasi, ngurusin panggung, ngurusin lampu dan lain-lain. Dan kemudian juga yang paling penting adalah bidang komunikasi dan kerjasama. Inilah ujung tombak sehingga festival kita yang kita bikin itu menjadi ya teramplifikasi ya, benar-benar tersebar luas gitu loh, ke ya nasional ya internasional kalau bisa. Lanjut. Nah, ini kira-kira peningkatan kapasitas yang diberikan oleh PTLK ya, soal pengelolaan pengetahuan itu sendiri. Ini tentang tata kelola sebenarnya ya, tata kelola festival ya, di dalamnya ada pengelolaan pengetahuan, ada bagaimana tentang kuratorialnya, bagaimana produksinya, produksi ini ya manajemen tadi ya, baik artistik, acara dan lain-lain. Bagaimana kita bisa membuat strategi komunikasi, bagaimana kita bisa mengelola aset budaya ini menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus mungkin ada aspek pengembangan kebudayaan lainnya dan ya hal-hal materi-materi yang juga dibutuhkan oleh sebuah daerah yang menyelenggarakan sebuah festival. Itu juga bisa usulan dari teman-teman komunitas di sana. Lanjut. Mungkin ya seperti ini juga secara singkat, kita bisa diskusi untuk selanjutnya. Itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ade. Karena Pak Heru juga sampai saat ini belum bergabung, masih kita tunggu. Kita lanjut saja kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta teman-teman komunitas di Kabupaten Tubaba untuk memaparkan konsep kegiatan dan juga rancangan yang sudah disiapkan untuk Tubaba Art Festival pada tahun ini. Silakan.
Maaf saya ininya nggak saya nyalakan dulu karena nanti supaya lancar ya internetnya. Baik, Bu Ade. Silakan Mbak Mariska. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, Ya pun. selamat siang semuanya. Selamat siang Pokja Indonesiana, PTLK Kemendikbud Republik Indonesia. Selamat siang Bapak Heruikayat. Bapak Heruikayat belum datang ya. Selamat siang juga Ibu Ade Tanisya, panel ahli Indonesiana. Selamat siang Mariska. Selamat siang Ibu. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Mariska Mawar Carolina. Saya bicara dari tim atau informatif pembentuk panitia Tubaba Art Festival yang ke-7. Langsung saja saya akan memaparkan pemaparan dari konsep festival terlebih dahulu ya. Jadi, Tubaba Art Festival edisi ke-7 mengangkat tema Self and Space, Interface of the Living Room. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia adalah dua program yang saling melengkapi. Dalam 7 tahun terakhir, Tubaba menciptakan ruang-ruang publik baru. Ruang-ruang tersebut selain didesain secara estetis, juga diniatkan sebagai ruang publik demokratis, di mana setiap orang bisa berinteraksi dan berkarya di dalamnya. Sementara program pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan kesenian adalah aspek spiritual kota. Interaksi produktif antara ruang dan subjek telah mewujudkan Tubaba menjadi kota yang berkualitas. Nah, festival adalah representasi bagi kualitas sebuah kota. Festival kali ini masih melanjutkan kuratorial dan dari edisi tahun lalu, yaitu Self and Space, Terrace of Awareness pada tahun 2022 kemarin. Ini merupakan triplet tematik yang dijalankan dalam 3 edisi festival, yaitu festival edisi tahun 2022 tahun kemarin, edisi tahun 2023 tahun ini, dan edisi tahun 2024 tahun yang akan datang. Kuratorial meminjam tipologi ruang pada rumah tradisional Lampung, yakni bagian teras, ruang tengah, dan halaman belakang. Pada tahun ini, kita telah memasuki ruang interior. Nah, pada ruang tengah pula dibuka sebagai strategi bagi yang luar ke dalam, sekaligus mengakrabkan yang dalam keluar. Dibayangkan subjek festival berasal dari lintas teritori dan lintas kebudayaan, sehingga Tubaba Art Festival bisa kembali kepada hitahnya, yaitu menjadi festival berskala global. Karya seni yang merupakan hasil percakapan yang akrab dari subjek lintas teritori diharapkan selain mewujudkan menjadi karya-karya yang estetis, juga memunculkan diskursus yang menajam, meluas, persoalan ekologi, perdamaian, pengaruh utamaan perempuan, keadilan bagi penyandang disabilitas, dan diskursus-diskursus lain yang dianggap penting dan mendesak. Demikian pemaparan dari konsep festival Tubaba Art Festival, dan sekarang saya akan memaparkan konten festival tahun ini. Tahun ini dan tahun yang kemarin, festival tahun ini dan festival tahun kemarin yang membedakan tahun ini dan tahun kemarin adalah tahun kemarin kita menciptakan kesenian.
Sedangkan tahun ini kita menciptakan negara yang baru. Yaitu Minitubaba 100 tahun kemudian. Nah, Minitubaba 100 tahun kemudian ini adalah simulasi dan manifestasi tentang mimpi, visi, dan harapan Tubaba 100 tahun kemudian. 100 tahun yang lebih baik dan Tubaba yang ideal. Dalam Minitubaba, subjek belajar dan bekerja sama dalam simulasi sistem dan tatanan hidup bernegara. Warga negara Minitubaba juga adalah remaja Tubaba yang berusia dari 13 sampai 17 tahun yang dipilih melalui serangkaian seleksi dan penempaan sebagai calon sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya, warga negara akan terlibat pemilu, dipilih lagi sebagai aparatur Minitubaba. Tatanan dan pengelolaan Tubaba Art Festival edisi ke-7 secara penuh diatur secara berdaulat dan pemerintahan negara Minitubaba dan seluruh warga negara yang secara sukarela dengan dukungan dari sejumlah organisasi pemerintah dan kolaborasi dari berbagai negara. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah mind mapping Minitubaba 100 tahun kemudian. Minitubaba 100 tahun kemudian ini berjalan dengan sistem demokrasi yang dimana kami akan membuat kesepakatan untuk membentuk negara baru, negara yang ideal, dan negara tanpa perang, anti perang. Lalu kami akan melakukan rekrutmen warga negara, kami akan melakukan seleksi esai dan puisi untuk memilih siapa yang akan menjadi warga-warga di Minitubaba ini. Lalu kami akan melakukan pemilihan presiden, menteri, dan dubes. Untuk menterinya ini kami akan mencari menteri pendidikan, menteri patah hati, menteri berenang dan karaoke, menteri imigrasi, dan menteri healing. Lalu tidak luput, namanya juga negara, pasti adanya infrastruktur. Dan di Minitubaba, kami akan menciptakan atau kami akan membangun namanya istana negara, lalu ada bank, pasar, bandara, dan pesawat. Dan Minitubaba ini didukung oleh ekologi yang telah tersedia kebun dan sungai yang akan kami manfaatkan. Untuk kebunnya sendiri akan kami tanamkan seperti kangkung, terong, cabai, bayam, dan singkong, serta sungainya, sungai penghasil ikan gabus, ikan sepat, dan ikan baung, dapat membantu ketika festival akan digelar. Lalu terdapat Minitubaba melakukan administrasi, terdapat visa, paspor, dan penerbitan uang. Jadi setiap kali orang-orang ingin datang dan berkunjung di Tubaba Art Fest, Tubaba di Uluan atau Tubaba ini, dia akan menggunakan visa, yang di mana visa ini akan dikenai biaya sebesar Rp5.000. Dan terdapat juga, kami akan menerbitkan mata uang, yaitu mata uang terakota. Dan itu saja pemaparan dari saya. Demikian, karena kegiatan berikutnya berkonten orang-orang dewasa, jadi akan saya serahkan kepada Mas Andika
Mas Anika. Halo, Silakan Anika. halo ya Malwa. Terima kasih. Selamat Mas Anika. siang teman-teman dari platform PTLK Indonesiana, Bapak Ibu dari Dinas Provinsi dan Dinas Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Ibu dari Disporapar Kabupaten Tulang Bawang Barat, teman-teman komunitas. Pak Badri ada di sini, Pak Badri dari Dinas Pendidikan. Selamat siang Mbak Ade, lama tidak berjumpa. Sehat Mbak? Andika. Halo. Amin. Ini teman lama saya loh. Teman lama kita dulu, Pak, berapa kali kita kerja bareng Mbak Ade ya. Betul, senang Saya sekali masih deh. ingat salam yang tangannya begini Mbak Ade. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Malwa. Tadi kata Malwa, sekarang kontennya orang dewasa, sebenarnya tidak juga. Mungkin ada yang luput beberapa hal. Jadi di Tubaba ini bicara soal konten dan karakter festival selalu melibatkan beragam usia dan latar belakang. Jadi beberapa konten itu konten yang sifatnya memang kolaboratif. Mungkin tadi ada yang kaget ketika tiba-tiba Malwa mengatakan akan membuat atau mendirikan sebuah negara baru. Ya, tadi sudah dikatakan Malwa bahwa ini yang membedakan festival kita kali ini dengan festival di tahun sebelumnya. Negara di sini adalah tadi disampaikan Malwa adalah sebuah simulasi dan manifestasi dari sebuah gagasan besar tentang harapan di masa depan. Jadi teman-teman yang terlibat di dalam festival kali ini tidak hanya sebagai pengisi acara, penonton, atau sekedar volunteer, tapi mereka belajar mengorganisir festival secara lebih baik. Kami menggunakan miniatur negara sebagai sebuah simulasi dan manifestasi dari harapan itu. Jadi tadi dikatakan soal akan dibangun infrastruktur, akan ada presiden, pemilu, terus bagaimana ruang ekologi dibangun, kerja administrasi itu dilakukan, itu adalah bagian dari bentuk sekaligus konsep festival. Jadi Mini Tubaba ini bagian dari konten festival, tapi yang sekaligus memberikan satu nuansa pada festival. Jadi teman-teman yang terlibat di Mini Tubaba itu usianya, tadi dikatakan Malwa, 13 sampai 17 tahun. Kenapa? Kami melibatkan remaja usia 13 sampai 17 tahun yang nantinya diproses, diseleksi melalui kita membuat semacam kompetisi esai, menulis esai dan puisi, lalu diseleksi, nanti yang lolos seleksi akan diterima sebagai calon warga negara di Mini Tubaba. Jadi sebenarnya Mini Tubaba ini bisa dikatakan sebuah kerja kepanitiaan secara tidak langsung. Karena kami berpikir soal pentingnya regenerasi, pentingnya pelibatan yang muda sebagai energi baru, sebagai sesuatu yang segar, akhirnya kami membuat simulasi ini. Tentu ini akan butuh proses panjang dan dari beberapa hari belakangan ini kami terus menyiapkan bagaimana mind map ini menjadi lebih konkret sehingga harapannya benar-benar bisa terwujud. Mungkin begitu. Saya akan masuk ke selanjutnya, ke bentuk kegiatan. Ke bentuk kegiatan, ke konten. Jadi secara umum, tadi Mbak Ade sampaikan, bicara soal bagaimana objek pemajuan kebudayaan, karakter festival kami selalu mengedepankan tentang pentingnya objek pengajuan kebudayaan. Terutama objek-objek pemajuan kebudayaan yang kami rasa sangat vital dan mendesak untuk proses pembangunan atau pemajuan kebudayaan di Tubaba itu sendiri. Di festival kali ini, kami mengangkat kesenian-kesenian lokal, terus kesenian-kesenian yang memang kami proses dalam proses penciptaan yang cukup panjang. Jadi hari-hari ini Mbak Ade, teman-teman di sini terus berlatih, ada teater anak, terus ada seni rupa, ada musik, ada tari yang terus berlatih untuk menyiapkan diri menuju festival. Jadi proses di sini menjadi penting, tidak hanya menjadi sebuah proses persiapan untuk festival, tapi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari festival. Jadi secara tidak langsung bicara soal pelibatan sebagai sebuah festival warga,
Tubaba Art Festival merupakan sebuah ruang terbuka teman-teman untuk melakukan proses kerja sampai menjadi sebuah karya hingga nantinya dievaluasi bersama untuk bagaimana selanjutnya proses dan festival ini terus berkembang. Jadi di festival kali ini itu juga menjadi salah satu karakter yang terus tetap kami pertahankan. Di rangkaian acara nanti akan kami tampilkan beberapa seni tari, baik tradisi maupun kontemporer. Terus kami juga sedang terus merancang bagaimana karya-karya baru dibangun. Salah satu yang kami highlight di sini adalah kolaborasi Tola Balak dengan seniman residensi yang rencana kami datangkan dari luar negeri. Kalau Balak itu kesenian tradisional musik di sini. Terus nanti akan ada serangkaian pameran. Di sini ada pameran seni rupa, pameran kriya berupa keramik, terus ada rangkaian workshop juga, workshop keramik, ada rencananya kami juga bikin workshop teater juga di pra festival. Terus setelah itu juga nanti, oh ya ini yang cukup penting, di kali ini kami membuat pementasan teater musikal anak yang mengangkat cerita lokal, cerita tentang Bunian, yang itu kami angkat menjadi pertunjukan teater yang musikal yang sebenarnya proses sudah jalan dari tahun lalu terus kami kembangkan, harapannya terus bisa menjadi semakin bagus tentu saja. Terus ada nanti pertunjukan musik anak, ini juga melalui proses rangkaian pelatihan yang lumayan panjang, kurang lebih mereka berproses ada yang 2 sampai 3 bulan, dan nanti baru mereka bisa kita tampilkan. Tentu saja proses kurasi jadi berbeda kalau umumnya kerja kurasi yang kita lihat di beberapa festival orang hanya melihat karya jadi. Di kali ini yang kami kurasi sebenarnya lebih pada bagaimana sebuah gagasan, sebuah rancangan kesenian atau karya itu dibangun maksimal pada gagasan, lalu bagaimana dieksekusi dengan maksimal dan dikawal hingga karya itu selesai. Pada rangkaian festival kali ini kami juga membuat lokakarya. Lokakarya ini sangat penting bagi kami. Lokakarya rencananya kami buat di sekitar bulan Juni. Lokakarya tentang penulisan laporan kesenian. Ini saya kira penting untuk bagaimana harapannya festival ini bisa semakin baik, tentu saja pada konteks pengelolaan secara umum, bagaimana kemampuan kuratorial berkembang, dramaturgi festival juga semakin baik, kerja kehumasan semakin baik, kerja jurnalistik juga harapannya baik. Jadi di sini kita kadang masih punya problem soal-soal begitu, Mbak Adi. Misalnya kerja kehumasan, bagaimana sinergitas kita dengan pers atau wartawan, saya kira itu juga jadi PR bersama yang semoga juga Mbak Adi atau PT LK juga bisa memberikan satu masukan, bisa memberikan satu dukungan kepada kami, harapannya supaya kita bisa membuat festival yang lebih ideal tentu saja. Bicara soal langkah kerja dan lini masa, tadi sudah saya kami mempunyai 3 tahapan dalam festival ini. Yang pertama pra-festival, pelaksanaan festival, dan pasca festival. Di pra-festival sebenarnya dari tahun lalu sekitar bulan Oktober, kami tim formatur atau yang disebut dengan tim 7 yang terdiri dari 7 orang, salah satunya adalah Malwa tadi. Malwa adalah salah satu juru bicara di tim 7. Kami membuat konsep, merancang festival, hingga kami memutuskan kira-kira apa yang mau dibuat. Di sekitar bulan Oktober itu juga terus kami lakukan sampai November, Desember, kami sudah melakukan rangkaian riset, penyusunan proposal, kerja kuratorial yang terus bertahap kami lakukan, terus kami menyusun bagaimana kepanitiaan, itu sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Proses terus berjalan hingga di tahun ini, hari-hari ini, bahkan sekitar bulan Februari, kami sudah mulai melakukan kerja-kerja aktif untuk persiapan festival. Latihan terus dilakukan, kerja-kerja teknis terus dilakukan, kerja kehumasan terus dilakukan. Kami juga berusaha untuk menjalin hubungan dengan calon sponsor, calon volunteer, kolaborator, baik dari dalam Tubaba, dari Lampung, dari luar Lampung, hingga dari berbagai negara.
Itu coba kami hubungi, coba kami kontak, kami coba siarkan program ini atau festival ini. Harapannya supaya yang tadi bicara soal amplifikasi, festival ini menjadi lebih besar lagi, begitu. Pelaksanaan festival kami rencanakan di tanggal 27 sampai dengan 29 Juli, kurang lebih 3 hari. Acaranya rencananya dimulai sore hari, nanti rencananya ada lomba sepeda hias, Mbak Ade. Jadi lomba sepeda hias bertema tertentu, terus nanti baru ada rangkaian seremoni pembukaan. Nanti di situ ditampilkan berbagai macam, ada seni pertunjukan, ada seminar, ada workshop, ada pameran-pameran. Tapi dari pertama ini salah satu poin penting kami adalah kami membuat yang namanya nyeruit. Nyeruit ini sebuah tradisi di Lampung, termasuk di Tulungagung Barat, itu tradisi makan. Jadi spesifiknya di bagaimana cara makan, menarik gitu. Kami jadikan ini sebagai bagian penting di festival ini, terutama di pembukaan. Jadi harapannya nanti teman-teman yang hadir, para tamu undangan khususnya, bisa merasakan bagaimana nuansa atau suasana orang Lampung secara egaliter menikmati suasana makan bersama. Begitu. Di pasca festival, nanti kami juga akan membuat satu kerja evaluasi, mulai dari pengarsipan, kami membuat fokus grup diskusi atau evaluasi secara internal, dan membuat catatan-catatan, lalu kami bukukan dalam sebuah buku pasca festival, yang harapannya itu tidak hanya menjadi catatan, tapi juga bisa menjadi bagian dari kerja kehumasan festival ini. Terus nanti di rundown saya kira bisa dilihat secara lebih detail. Tadi saya hanya melaksanakan poin per poin. Untuk lokasi acara bisa dilihat juga. Ini lokasi acara. Ini adalah kompleks Uluwanugi. Ini foto drone ini hanya salah satu bagian dari keseluruhan space yang ada di sini. Ini adalah amphitheater. Tampak ada garis melengkung itu amphitheater. Di sana rencananya digelar beberapa acara termasuk pembukaan. Ini kalau kita lompat, kalau lihat ada jembatan itu ke sana, itu ke arah kiri kalau dari angle saya. Di situ ada rumah-rumah kayu yang namanya Kompleks Tiu-Tiu. Jadi lokasi ini namanya kawasan Uluwanugi. Ini adalah sebuah heritage baru yang dibangun tapi bertolak dari gagasan masa lalu tentang peradaban mula atau peradaban awal Lampung di zaman dahulu yang diperkirakan bahkan sebelum Krakatau. Jadi rangkaian festival digelar di sini. Yang menarik di sini, di tempat ini, di space ini, dibangun rumah-rumah kayu yang tidak hanya berasal dari Lampung, tapi dari beberapa daerah di Sumatera. Dibangun di sini dalam kompleks ini yang itu menjadi bagian dari ruang kami atau ruang festival ini, bukan hanya untuk ruang presentasi atau ruang penampilan festival atau ruang pameran, tapi juga ruang proses. Jadi festival ini diproses, digelar di ruangan ini, di kawasan Uluwanugi ini. Jadi ruangan ini juga bagian dari spirit festival sebenarnya, bicara soal objek pemajuan kebudayaan, dan fisik, tempat ini kami rasa sudah cukup representatif untuk mengkomunikasikan kepada publik tentang vitalitas objek pemajuan kebudayaan yang ada di sini. Kami harapkan konten-konten festival dan komunikasi publik yang kami lakukan melalui konten festival juga bisa bersinergi dengan ruang ini secara fisik dan ekosistem yang lebih luas, masyarakat ada di sekitar kawasan ini, dan semakin luas, semakin luas, semakin luas, hingga bisa sampai pada ruang-ruang yang jauh. Mungkin begitu. Untuk kepanitiaan, jadi Tubaba Art Festival didesain sebagai festival warga yang sifatnya inklusif dan kolaboratif. Panitia yang terlibat berasal dari berbagai komunitas seni, sejumlah perangkat lintas sektoral, dari Dinas Pendidikan, dari Dispora, dari Kominfo, itu selalu kami libatkan di festival ini untuk membantu kerja-kerja yang kami lakukan. Baik itu administratif, pendanaan gitu, termasuk hal-hal yang teknis. Kita perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Terus masuk juga volunteer-volunteer yang itu berasal dari Tubaba sendiri maupun luar Tubaba ya. Untuk kepanitiaan komposisinya mungkin seperti itu, teman-teman. Oh ya, ini yang paling penting ya. Karena ya sebuah festival tanpa pelibatan, termasuk pelibatan penganggaran juga agak rumit biasanya. Tentu saya bukan semata-mata soal uang, tapi soal bagaimana manajemen kerja dan pengorganisasian bisa berlangsung. Ya, total rencana anggaran dana yang kami perlukan adalah 685.620.007 rupiah. Sementara ini anggaran dana Pemda dalam hal ini di bawah Dispora yang rencananya akan kami kelola adalah sekitar 400 juta rupiah. Maka dari itu, dana yang sekiranya kami butuhkan untuk keberlangsungan festival ini kurang lebih di 285.620.007 rupiah. Jadi begitu. Dalam hal ini kami tentu saja sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari PT LK untuk keberlangsungan proses di Tubaba. Kami juga butuh masukan, kemungkinan apa lagi yang bisa kami olah atau apa yang kami butuhkan di sini dari semua yang terlibat di Zoom meeting kali ini juga. Begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Platform Indonesiana, pada PT LK, Mbak Ade, terima kasih. Ini teman-teman, oh ya Mbak Ade, teman-teman yang terlibat di Zoom meeting ini dari berbagai latar belakang. Itu tadi ada yang nampak, ada petani terong Mbak Ade yang mensupport kami secara logistik, yang itu juga bekerja sama dengan negara mini Tubaba, namanya Pak Irul. Dia ini adalah petani terong belakangan Mbak Ade, karena harga karet agak ajan. Proses saja kami juga butuh dukungan dari negara-negara tetangga yang punya sumber daya gitu Mbak Ade. Gitu. Gitu Mbak Ade. Oh ya, di festival kali ini tadi saya sempat singgung, saya sorry agak kelompatan itu. Kami mengundang seniman untuk melakukan residensi di sini, baik seniman lokal maupun seniman internasional. Jadi ada beberapa yang sudah kami hubungi. Ini salah satu yang sedang kami rancang tadi, jadi kolaborasi seniman-seniman tua, seniman Talobala di sini dengan seniman di luar negeri untuk menghasilkan satu karya kontemporer. Harapannya ini menjadi satu representasi bagaimana sebuah interaksi dan komunikasi lintas kebudayaan terjadi. Bagaimana Tubaba menatap kesenian yang di luar atau orang-orang dari luar Tubaba, dan begitu juga sebaliknya, lalu membuat satu kebudayaan atau karya yang sifatnya hibrid. Jadi kalau saya boleh mengutip konsep hijrah dalam Islam gitu kan. Jadi Madinah itu adalah representasi puncak kebudayaan Islam yang sangat maju. Bagaimana orang-orang Mekah yang ke Madinah itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan lebih, yang punya pengalaman lebih soal berbagai hal, lalu bertemu orang-orang Madinah, orang-orang asli yang punya kebudayaan lokal, yang punya kekayaan lokal, lalu mereka berkolaborasi sehingga terjadilah peradaban yang madani. Madinah Al-Munawwaroh atau Madinah yang terang benderang. Di bulan Ramadan ini saya kira cukup penting saya jadi mengutip ini, karena ini menjadi salah satu harapan bagi kita semua. Mungkin begitu Mbak Ade. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi pun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Ya pun. Mas Andi Mas Andika. Ya Mbak. dan Mbak siapa tadi? Mariska ya? Malwa Mbak. Oh, Ya. Malwa. Iya. Iya. Teman-teman di sini juga sudah bergabung, Pak Heru Hikayat baru saja bergabung. Mungkin ingin memberikan tanggapan terkait paparan tadi, Pak. Saya dulu ya. Boleh, Saya boleh. mau memberi tanggapan begini. Idenya tuh sangat menarik sekali ya. Selalulah
Tubaba itu selalu sangat menarik karena ide yang festival saat ini menurut saya kenapa itu menarik? Karena bukan hanya sekedar festival, tapi sebenarnya ini sebuah cara untuk membangun strategi ya, strategi kebudayaan di Tubaba pada masa depan. Nah, sebenarnya yang saya mau pertanyakan sekarang adalah apa sih yang jadi masalah, pemetaan masalah yang ada di Tubaba? Bukan hanya soal kesenian. Jadi soal kesenian ya soal ekologi itu yang tadi yang jadi miniatur itu loh. Gitu. Yang menjadi miniatur tadi 100 tahun ke depan. Nah, sekarang itu kondisinya seperti apa? Gitu. Baik dalam hal kesenian, ekologi, mungkin juga pemerintahan dan lain-lain yang ada di sana. Mungkin itu pertanyaan saya itu dulu. Mungkin bisa lanjut dulu ke Mas Heru. Oke, terima kasih Mbak Ade. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ade, terima kasih Mas Abi, Bung Andika, dan teman-teman di Tubaba. Saya harus minta maaf karena saya terlambat masuk. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Pangkalan Jambu. Nah, tadi saya ada di satu tempat yang nggak ada sinyal sama sekali. Saya harus lari ke kantor kecamatannya. Ini saya menumpang di kantor kecamatan baru dapat sinyal. Ya, saya punya beberapa tanggapan, tapi sebenarnya pertanyaan Mbak Ade barusan bagus sih. Kalau kita ngomong strategi kebudayaan, itu aja dulu deh. Coba digulirkan dulu dari situ, nanti saya masuk lagi. Silahkan siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Ade. Masalahnya apa sih di Tubaba? Baik. Kalau untuk permasalahan di Tubaba itu, kalau dalam ekologinya sendiri, Tubaba itu masih kurang perkebunan. Lalu sungai-sungainya itu masih kurang, budidayanya masih kurang. Lalu kebun-kebunnya itu masih kurang, untuk memenuhi pangan itu masih kurang, Mbak. Kebunnya itu cuma kebun industri, kebun karet, sama sawit. Kebun karet juga harganya juga tidak masuk akal. Lalu kalau untuk demokrasinya, Tubaba ini masih minim untuk dengerin ini suara rakyat, Mbak. Kalau untuk administrasinya, kenapa ada visa, lalu ada penerbitan uang, karena kita sedang butuh pemasukan untuk festival ini. Jadi bagaimana kita melakukan festival dan kita juga dapat pemasukan. Jadi tidak hanya pengeluaran saja. Dan ada infrastruktur juga, ada pasar. Pasar ini juga bisa membantu juga pemasukan, karena UMKM atau usaha-usaha itu bisa kita lakukan di Mini Tubaba ini nantinya. Tuh. Gitu sih, Mbak Ade Tanisya. Makasih Malwa, mungkin ada yang lain ya, karena ini macam-macam, ada banyak orang nih, ada 65 loh. Ya. Nanti ada teman-teman lain yang bicara, saya sedikit aja. Terima kasih Mbak Ade, Mas Heru Kayat. Ya tadi sudah sempat disinggung Malwa. Malwa ini juga jadi salah satu masalah di Tubaba. Jadi Malwa ini adalah salah satu anak muda yang sedang belajar berkomunikasi di depan publik. Jadi seperti Mbak Ade lihat, Mas Heru Kayat lihat, Malwa harus belajar untuk berkomunikasi lebih baik. Malwa di program kali ini terlibat sebagai panitia sekaligus belajar di kelas seni rupa untuk dia nanti harapannya bisa memamerkan karyanya dan bisa mengkomunikasikan karyanya baik dalam gagasan tertulis maupun secara lisan. Jadi kami punya problem besar yang namanya komunikasi publik di sini. Kenapa komunikasi publik ini menjadi problem besar? Banyak faktor di belakangnya. Yang pertama, Tubaba ini 90% lebih transmigran. Resistensinya cukup kuat pada bagian-bagian tertentu.
Kedua, karakternya monokultur, sebagian besar bertani karet, sehingga cara berpikir juga monokultur, sehingga kadang susah untuk menerima kemungkinan perubahan baru karena sudah nyaman pada titik ini. Sementara harga karet belakangan itu sampai mungkin 2000-an. Nanti mungkin ada teman di sini petani karet yang bisa cerita. Ketiga, sebenarnya basic dari ini semua, Tubaba itu dulu katanya adalah daerah yang bukan-bukan. Dulu orang tuh nggak berani ke sini, Mbak. Orang berpikir mau ke Wayabung tuh berpikir. Karena image-nya tuh negatif. Nanti teman-teman di sini mungkin bisa cerita lebih jauh. Rawan kejahatan, kriminal, nggak punya gunung, nggak punya laut, sungainya jauh, sungai besar, dan keruh, itu cuma sungai resapan dari rawa-rawa. Ketiga, tanahnya dataran, kalau hujan air terserap dengan cepat, setelah itu menguap dengan cepat, jadi panasnya bukan main. Air tanahnya tidak begitu bagus. Jadi kalau Mbak Ade nanti ke sini gitu, nanti bisa ngelihat bak-bak mandi itu cukup cepat berlumut, Mbak, berkerak gitu. Ini adalah gambaran bagaimana ekologi di Tubaba. Jadi ekologi di sini belum bisa berpikir seperti umumnya di luaran sana yang bicara soal bagaimana revitalisasi tanah, bagaimana membuat satu lahan yang efektif. Orang belum berpikir ke sana, sebagian besar belum. Orang masih terpaku pada kebutuhan yang sangat-sangat sederhana, bicara soal makan besok, begitu. Lalu kenapa strategi kebudayaan atau kerja kebudayaan ini menjadi penting? Kita tahu bahwa kerja kebudayaan sebenarnya tidak hanya bicara soal produk-produk kebudayaan, tapi ada berbagai hal di sebalik itu. Ada gagasan, ada ilmu pengetahuan, ada filosofi, ada nilai-nilai yang itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kerja kebudayaan itu sendiri. Jadi sejak kurang lebih tahun 2016 sebenarnya Tubaba sengaja dan sadar memilih kerja kebudayaan menjadi garda depan dari komunikasi publik Tubaba dengan publik di luar Tubaba terutama. Kenapa ini penting? Salah satu yang kami sering bicarakan adalah pentingnya indeks kebahagiaan dan rasa bangga terhadap Tubaba. Jadi dulu Malwa dan teman-teman ini, Mbak, nanti teman-teman lain mungkin di sini bisa cerita, kalau ditanya orang mana, itu malu mau ngomong orang Tubaba. Karena Tubaba itu tadi daerah yang bukan-bukan. Tapi dengan program-program dan kegiatan festival terutama, hari ini orang cukup bangga dengan Tubaba. Orang berani bicara kalau dirinya orang Tubaba. Indeks kebahagiaan ini adalah satu hal yang penting untuk menciptakan energi positif demi pemajuan personal maupun kolektif. Jadi sebenarnya festival ini kalau bicara sok-sokannya atau harapannya, Mbak, festival ini bukan hanya men-trigger, tapi bisa menjadikan satu energi positif, kalau kata Mbak Ade tadi, teramplifikasi secara meluas dan mendalam, kalau saya kutip dari Malwa. Mungkin itu secara garis besar. Hal-hal yang lebih spesifik, nanti ada Cais, ada Mas Irul, ada Mas Yoyon yang silakan untuk berkomunikasi gitu. Cerita pengalamannya sebagai petani karet yang sekaligus berkesenian di Tubaba. Silakan. Terima kasih Mbak Ade, Mas Heru. Makasih, mantap. Mungkin siapa tadi, Cak? Siapa tuh? Nah, ini nih. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Kita tadi udah ngobrolin masalah 100 tahun ke depan seperti apa gitu ya sama teman-teman. Tadi udah disebutin sama Malwa, sama Mas Andika juga ya. Ya sebenarnya yang pertanyaan Mbak Ade tadi bagaimana dengan sebenarnya apa sih di Tubaba sampai negara sendiri menatap tahun ke depan. Masalah yang sempat disinggung, masalah ekologi seperti itu ya. Tubaba sendiri memang benar, kita memang basic pertaniannya adalah monokultur gitu, di mana kita hanya menghasilkan satu produk itu seperti tanaman industri seperti halnya karet dan sawit gitu. Terlebih saya secara pribadi, saya merupakan salah satu petani karet ya yang mungkin hadir di tengah-tengah Zoom ini gitu ya, selain saya juga berkesenian gitu. Nah, untuk
saat ini yang menjadi problem banget gitu mungkin bagi petani karet adalah harga yang tidak stabil yang seperti itu. Dari harga yang sudah tidak stabil kemudian ditambah cuaca yang seringkali hujan sehingga petani tidak bisa tidak bisa bekerja seperti itu. Ini yang akan menjadi sumber-sumber masalah gitu ya ke depannya. Nah, menjadi sumber masalah ya karena sumber pendapatan petani orang-orang Tubaba mayoritas di sini adalah petani karet gitu. Bahkan untuk saat ini saya harus merasakan dampak dari yang luar biasa ini. Saya harus berhenti sejenak untuk menderes karet dikarenakan tidak sesuai yang diharapkan hasilnya gitu. Bahkan kita lebih banyak pengeluarannya gitu. Nah, ini hanya salah satu masalah gitu ya di bagian ekologi di dalam pembentukan mini Tubaba 100 tahun ke depan gitu. Makanya saya sangat antusias banget dengan adanya pendirian satu negara ini ya, terutama kalau kita ketahui yang terlibat adalah anak-anak dari usia 13 sampai 17 tahun untuk mempersiapkan Tubaba 100 tahun ke depan gitu. Dan kita sebagai pendorong orang-orang yang juga ikut berpartisipasi di situ gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau melihat bagaimana persoalan Tubaba sangat kompleks ketika kita sampai mau mendirikan suatu negara. Gitu. Nah, terlebihnya adalah bagaimana terbentuknya suatu negara ini menurut saya ya ini akan memberikan dampak gitu bagi adik-adik kita semuanya gitu ya untuk bagaimana mereka belajar berproses menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk Tubaba selanjutnya gitu. Karena bagaimanapun mereka yang nantinya akan menikmati itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya untuk masalah ekologi di suatu negara baru ya, terutama saya sebagai pelaku penyadap karet dan juga pelaku seni di teater anak gitu ya, sangat-sangat butuh pembaharuan kalau kita berbicara Tubaba 100 tahun ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Cak Is. Sama-sama. Terima kasih. Mau menambahkan nggak? Ada yang lain mungkin? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada diskusi. Oke, nanti boleh sambil jalan ya. Teman-teman sekalian, saya harus mulai dari cerita tentang posisi saya sendiri. Tahun lalu kebetulan saya bolak-balik ditugaskan ke Lampung, dan karena itu saya menyempatkan diri mampir ke Tubaba, bahkan waktu liburan akhir tahun saya seminggu tinggal di Uluwanugi. Jadi tadi Bung Andika menunjukkan tentang lokasi kegiatan, rumah kayu dan lain sebagainya. Saya sudah berada di situ, saya sudah mengalami dan saya sudah bisa melihat bagaimana tempat itu ditata secara artistik. Dan bukan hanya itu ya, yang lebih penting adalah tadi disebut-sebut tentang heritage baru. Jadi penataan Uluwanugi itu menunjukkan bahwa memang ada upaya untuk menciptakan tradisi baru katakanlah. Sejauh itu saya mengerti. Kemudian yang tadi disebut tentang kerja kebudayaan sebagai garda depan, bukan hanya tentang bagaimana mengkomunikasikan atau mengartikulasikan Tubaba, tapi kan juga ada soal kebanggaan dan identitas, tadi kan disebut begitu. Dan menurut saya itu berhasil dalam pengertian si kerja-kerja kebudayaan itu yang membuat saya tertarik untuk datang ke Tubaba. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, nah ini kita mulai masuk masalahnya. Jadi tadi yang manis-manisnya, saya memuji Tubaba. Nah, tapi kan kemudian tentu saja jangan cuma yang manisnya doang, ada masalah. Kebetulan saya juga adalah Wakil Ketua Pengurus Koalisi Seni, dan tahun lalu Sekolah Seni Tubaba kan sempat mengirimkan surat audiensi pada Koalisi Seni sehubungan dengan
perselisihan katakanlah dengan pihak Pemda mengenai pembatalan Tubaba Art Festival. Nah, lalu kami dari Koalisi Seni itu sengaja memfasilitasi pertemuan daring seperti ini dan kita berdiskusi tentang advokasi ya, karena memang Koalisi Seni fokusnya pada advokasi. Jadi kita waktu itu berdiskusi tentang bagaimana komitmen yang sudah terjalin antara warga negara, teman-teman warga Tubaba dengan pemerintah setempat itu bisa terjaga. Jangan sampai terjadi pembatalan sepihak. Kita sudah membuat kesepakatan gitu kan, oke, bahwa akan terselenggara Tubaba Art Festival. Tadi kan disebut-sebut ya, sampai ada angkanya berapa, 400 juta di Diaspora Tubaba. Nah, kasus yang sebelumnya terjadi, sudah ada kesepakatan seperti itu, kemudian dibatalkan sepihak oleh pihak pemerintah daerah. Lalu sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada saat diskusi dengan Koalisi Seni, kemudian kan yang akhirnya disasar adalah elemen-elemen legal formal ya. Misalnya begini, pertama, apakah anggaran, jadi nomenklatur Tubaba Art Festival itu ada tidak di dalam postur APBD Kabupaten Tubaba? Kalau misalnya tidak ada, nomenklaturnya tidak tercantum, maka sebenarnya menjadi lemah dasarnya untuk menggugat bahwa kesepakatan itu terjadi. Karena dasar tertulis kesepakatannya ada di mana. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bicara strategi kebudayaan, kita bicara strategi itu sebagai sesuatu yang ideal, sebagai satu konsep yang kemudian diterjemahkan menjadi langkah-langkah praktis, tapi juga kita sekaligus bicara tentang dokumen-dokumen resmi. Nah, merunut pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu namanya pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, pertanyaannya kemudian, ini kerja-kerja yang dilakukan di Komplek Uluan Nugi ini, semua inisiatif yang yang dikedepankan oleh teman-teman yang sekarang hadir di sini peserta Lokakarya ini, sebenarnya seberapa berhubungan dengan pokok pikiran kebudayaan Tubaba sendiri. Bukan soal dokumennya, tapi sekali lagi kita kembali kalau bicara tentang kesepakatan, tentang komitmen, dasar tertulisnya apa? Dasar pembicaraan ke sini karena platform Indonesiana termasuk Lokakarya yang sekarang kita selenggarakan, dan nanti insya Allah ada Lokakarya Luring ya, jadi kita akan bertatap muka. Sebenarnya tidak dirancang untuk orang-orang seperti saya, Mbak Ade, atau siapapun yang dihadirkan sebagai narasumber, didatangkan atau ditampilkan untuk mengajari mengerjakan festival. Kalau teman-teman sempat melihat video tayangan tentang platform Indonesiana, di situ ada pernyataan Pak Dirjen Kebudayaan, Indonesiana bukan semata-mata festival, dan kami memang juga dihadirkan tidak untuk mengajar-ngajarkan festival, bukan itu. Kembali kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dibayangkan festival itu menjadi cara agar pemerintah dan warga, atau kita suka menyebutnya komunitas, atau mungkin disebutnya pegiat budaya, itu bekerja sama secara sinergis. Pemerintahnya pun berlapis-lapis, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lintas organisasi pemerintahan daerah, dan seterusnya, organisasi perangkat daerah, dan seterusnya. Nah, bagaimana agar jalinan ini sinergis? Jadi festival itu menjadi cara kita mengupayakan jalinan yang sinergis itu. Nah, saya pribadi mengambil kesimpulan tentang Tubaba, tadi kan presentasinya Bung Andika, dan maaf kalau yang bagian Mawas saya nggak sempat ikut. Tapi intinya adalah presentasinya sudah meyakinkan. Secara konsep itu sudah sangat baik, dan rasanya tidak perlu terlalu banyak lagi kita diskusi. Sementara ini ya, nanti mungkin ada masalah baru. Tapi sementara ini kita tidak perlu terlalu banyak diskusi tentang bagaimana melaksanakan sebuah festival. Yang kemudian menjadi PR-nya adalah bagaimana menjaga komitmen bersama. Kita bicara tentang pelembagaan. Bisakah si Tubaba Art Festival ini, atau apapun namanya ya, karena kalau platform Indonesia sebenarnya nggak harus si kegiatan yang satu itu, Tubaba Art Festival, bisa apapun kegiatannya. Bisa tidak rencana tersebut atau konsep tersebut terlembaga dengan resmi? Maksudnya adalah itu menjadi kebijakan resmi di daerah tersebut, dalam hal ini di Tubaba. Itu menjadi komitmen yang resmi antara pemerintah dan warganya, bahwa kegiatan tersebut akan diselenggarakan terus-menerus secara berkala, secara rutin.
akan jauh lebih baik kalau misalnya komitmen tersebut terjaga terus walaupun pemerintahannya berganti-ganti. Kepala dinas dirotasi, kepala bidang berganti-ganti, bupati, wakil bupati berganti-ganti. Tapi komitmen itu jalan terus sebagai wujud dari kemitraan sinergis atau kerjasama yang sangat baik antara pemerintah dan warga Tubaba. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman sudah sampai kepada elaborasi dari aspek permasalahan ini. Ini kan bagian dari penyelenggaraan kegiatan ya. Sependek pengalaman saya di Indonesia itu tidak ada kegiatan kebudayaan yang benar-benar terlembaga dengan baik. Dulu pernah terselenggara namanya Art Summit. Itu banyak dipuji-puji orang sebagai jadi kualitas internasionalnya bahkan sudah dinilai baik. Kita bisa melihat karya-karya terbaik di bidang seni pertunjukan yang menjadi puncak pada saat itu. Tidak terselenggara lagi. Kemudian kita punya, kalau di bidang seni rupa ada Jakarta Biennale, Mbak Ade di Jogja ada Jogja Biennale. Terselenggara dengan cukup rutin, tapi itu juga masih sangat terseok-seok. Jadi kalau misalnya bicara tentang pelembagaan, oke, kegiatannya bertahan terus, lebih dari 20 tahun dan seterusnya. Tapi sebenarnya dalam tiap penyelenggaraannya masih kurang terlembaga. Belum punya kantor yang permanen, selalu tiap penyelenggaraannya kesulitan dengan pendanaan dan seterusnya. Ada Makassar Writers Festival, Ubud Writers Festival. Itu semua ditopang oleh militansi dari para pendukungnya atau tim kerjanya atau inisiatornya. Jadi yang membuat kegiatan-kegiatan itu berkualitas baik dan berlangsung dalam waktu lama itu sebenarnya adalah militansi, bukan karena kegiatannya terlembaga dengan baik. Nah, karena saya menilai perencanaan kegiatan di Tubaba ini sudah cukup baik, menurut saya sudah waktunya untuk Tubaba naik kelas dalam pengertian kita memikirkan bagaimana agar rencana yang sudah sangat baik ini bisa terlembaga, institusionalisasi dari rencana ini sendiri. Nah, sekali lagi, saya belum tahu apakah teman-teman sudah sempat berdiskusi sampai masuk ke situ atau tidak, dan mungkin juga itu tidak harus dilakukan pada sesi ini juga. Ini bisa menjadi salah satu topik bahasan untuk sesi kedua kita nanti. Mas Abi, untuk sesi kedua Tubaba itu kapan ya? Tanggal berapa April ya? Belasan April kayaknya ya. 13 April Pak Heru. 13 April. Kalau misalnya teman-teman belum sempat memikirkan aspek ini, dimensi pelembagaan dari penyelenggaraan festival atau kegiatan, mari kita mulai mencoba mengelaborasi hal ini. Sekali lagi saya mengatakan sependek pengalaman saya dan saya justru tidak sedang berusaha membuktikan bahwa saya benar. Sebaliknya ya, dalam hal ini ketika saya membuat pernyataan bahwa tidak ada kegiatan kebudayaan di Indonesia yang benar-benar terlembaga, saya justru senang kalau ada orang yang bisa membuktikan bahwa saya salah. Saya justru senang kalau ada yang bisa membuktikan ada loh kegiatan yang terlembaga dengan baik di Indonesia. Saya senang banget kalau ada yang bisa membuktikan itu. Nah, Tubaba saya pikir bisa mulai mencoba memikirkan dan bereksperimen tentang hal ini, tentang pelembagaan ini. Kalau bicara misalnya kegiatan yang rutin dan berkualitas baik, sebenarnya ada cukup banyak, namun biasanya justru keterlibatan pemerintah itu rendah. Apalagi kalau kita bicara tentang komunitas tradisional ya. Saya orang Sunda, di wilayah Sunda itu masih ada sejumlah komunitas adat yang bertahan selama ratusan tahun atau bahkan mungkin milenial hitungannya, berhasil tetap mempertahankan, menjaga tradisinya. Festival mereka itu berlangsung setiap tahun, seperti misalnya terutama syukuran papan seren tahun. Itu kalau dibikin RAB-nya nilainya miliaran rupiah. Mereka melakukannya secara mandiri. Keterlibatan pemerintah atau kehadiran negara itu sangat minim. Nah, ada juga banyak kegiatan yang sifatnya komersil, berbagai festival jazz misalnya. Itu juga berlangsung, atau misalnya Festival Lima Gunung di daerah Jawa Tengah gitu. Kegiatan-kegiatan itu bisa berlangsung secara rutin dan berkualitas cukup baik, tapi catatannya sekali lagi
keterlibatan pemerintah dan kehadiran negara itu minim. Nah, kalau polanya seperti seperti ini di Indonesia, jangan-jangan untuk mempertahankan rutinitas kegiatan dan kualitas yang baik, memang sebaiknya dilakukan tanpa kehadiran negara. Jangan-jangan, kan kesimpulannya bisa begitu. Tapi tentu saja platform Indonesia tidak menginginkan hal ini. Sekali lagi, merujuk kepada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, yang diupayakan adalah agar unsur pemerintah dan unsur warga bisa bekerja sama dengan baik, dengan sinergis dalam penyelenggaraan kegiatan. Itulah kenapa orang-orang seperti saya dan Mbak Ade direkrut oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan diantaranya untuk tampil jadi narasumber dalam forum-forum lokakarya seperti ini. Sekali lagi, ngajari tentang bagaimana caranya membuat festival, atau bagaimana caranya menata panggung yang baik. Atau misalnya Mbak Ade mengajari tentang bagaimana caranya membuat penelitian yang baik tentang objek kemajuan kebudayaan. Itu hanya syariat, kalau boleh pakai kosakata Islam, hanya sebagai sarana, hanya sebagai cara. Tujuannya adalah sekali lagi agar melalui festival atau kegiatan budaya, kerjasama antara warga dan pemerintah itu berjalan dengan baik, dan akan jauh lebih baik lagi kalau kegiatannya bisa terlembaga. Nah, itu saja catatan dari saya, Mas Abi, teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa mengikuti lokakarya ini dengan utuh karena saya sedang berada di lokasi yang sulit sinyal. Sekali lagi saya nggak tahu apakah aspek tentang pelembagaan ini sudah mulai dipikirkan. Kita masih ada sisa waktu sedikit, kita bisa mendiskusikan sekarang, atau kita tunda untuk sesi kedua 13 April nanti. Kita bisa mulai berdiskusi tentang bagaimana secara ide, secara konsep gitu mewujudkan pelembagaan itu, hubungannya dengan PPKD, politik lokal, bahwa di lingkup pemerintahan daerah itu rotasi atau pergantian pejabat itu cepat, belum lagi watak demokrasi kita yang kadang-kadang kekanak-kanakan dan lain sebagainya, berhubungan dengan ketahanan kita atau keinginan kita untuk menyelenggarakan festival secara rutin dan berkualitas baik. Bagaimana agar kedua kepentingan ini bisa bertemu. Nah, itu bisa kita simpan untuk sesi kedua, dan kalau misalnya forum lokakarya dengan Tubaba ini bisa diskusinya menghasilkan poin-poin kesimpulan yang menarik, walaupun mungkin pelaksanaannya belum tentu bisa mudah dan lancar, ini bisa menjadi presiden. Karena kalau bicara presiden, sekali lagi, menurut saya presidennya nggak ada. Tidak ada yang pernah benar-benar berhasil mewujudkan pelembagaan kegiatan yang melembagakan komitmen unsur pemerintah dan warga menjadi kesepakatan yang formal dan institusional. Kalau misalnya ini bisa diwujudkan di Tubaba, maka itu akan menambah prestasi Tubaba dalam hal penyelenggaraan kegiatan budaya. Itu saja dari saya, Mas Abi, untuk sementara ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya saya tiba-tiba terlempar ya keluar dari ruangan Zoom ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru sudah menyampaikan beberapa tanggapan dalam beberapa poin. Bu Ade mungkin mau menanggapi dulu terkait tadi strategi kebudayaan dan juga permasalahan yang ada di Tubaba. Silakan. Baik, terima kasih. Kedengaran? Kedengaran, Bu. Terima kasih Mas Abi, Mas Heru untuk pencerahannya. Menanggapi problem yang ada di Tubaba, saya ingin mengusulkan, tapi ya itu terserah ya. Mungkin nggak di dalam festival ini ada aspek art dan science gitu loh. Jadi misalnya apakah mungkin karet itu bisa diolah menjadi sebuah souvenir misalnya gitu loh. Jadi misalnya ada workshop mendatangkan desainer produk, tapi juga orang yang tahu pengolahan karet menjadi sesuatu, misalnya seperti itu. Jadi itulah misalnya. Terus kemudian sekarang itu kan kerja-kerja seni itu juga bukan sekedar kerja-kerja tarian atau musik ya. Kalau di Jogja gitu ya misalnya ada komunitas misalnya di tepi Kali Code
membuat urban farming gitu. Ya lumayan ini, lumayan berhasil loh itu gitu. Nah, mungkin kita bisa bagaimana supaya mereka bisa membagi pengetahuannya tentang urban farming, karena dari situ juga mereka membuat kain-kain ekoprint misalnya seperti itu. Jadi bagaimana supaya programnya bisa diperluas untuk ini menginspirasi masyarakat ini, karena kan luar biasa ya, saya pikir bahwa Tubaba ini sudah semakin banyak sanggar dan juga pekerja-pekerja seninya juga adalah ya macam-macam ya profesi utamanya seperti itu. Jadi mungkin bisa dikombinasikan lah antara seni dan juga kerja-kerja yang real, bukan real ya, seni juga real, tapi yang benar-benar berguna untuk kehidupan masyarakat misalnya, menginspirasi aja gitu. Kalau mengubah itu nanti bisa bertahun-tahun, tapi setidaknya menginspirasi. Mungkin itu saja tanggapan saya. Baik, terima kasih Bu Ade. Masih ada 20 menit lagi untuk Mas Andika dan mungkin teman-teman yang lain masih ingin menanggapi terkait poin-poin yang disampaikan Pak Heru maupun Bu Ade. Silakan. Oke, saya sedikit nanti mungkin disambung teman saya, mungkin ada John Herianto, ada Chandra Purwakanti, juga teman-teman lain mungkin bisa nanti juga menanggapi. Baik, Iya, terima kasih banyak Kang Heru, Mbak Ade. Saya kira tadi yang disampaikan Kang Heru cukup penting ya, yaitu memang kami akui sebagai problem yang hari ini juga masih menjadi kendala, Kang Heru. Ya susah memang. Saya sepakat, mungkin saya juga belum pernah melihat satu festival yang ideal yang benar-benar sinergis antara pemangku kebijakan dengan seniman atau kolektif atau komunitas gitu. Atau mungkin seperti punya cara pandang yang berbeda gitu. Dan memang masih sama sebenarnya kalau boleh dikatakan festival ini sebenarnya lebih dibangun karena kontrak sosial dari kami yang ada di kolektif seni Tubaba. Jadi lebih dari situ. Jadi triggernya justru berangkatnya memang dari bawah gitu. Meskipun secara gagasan ini juga diakui sebagai bagian dari strategi pemerintah. Tapi menemukan dua kutub ini dalam satu kerja bersama, kami belum punya satu formulasi yang pas begitu. Saya kira di sini juga mumpung hadir dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan Provinsi Lampung, dan Dispora juga mungkin bisa membantu kami juga atau menyampaikan sesuatu supaya kita bisa berdialog. Dan saya sepakat mungkin Kang Heru sangat mungkin hal seperti ini difasilitasi dalam satu forum yang lebih terfokus, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa kerja kebudayaan yang kami lakukan cukup terbatas. Kami perlu bantuan terutama ditopang oleh satu legalitas formal, satu kerja-kerja yang sifatnya administratif gitu, yang itu menjadi salah satu poros yang cukup penting gitu sebagai salah satu pilar dari kerja kebudayaan. Mungkin begitu. Mungkin sebelum teman-teman dari kolektif, silakan dari Dispora, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau dari provinsi silakan untuk sharing bersama. Dispora dulu, Dispora sebagai ini pemangku program kali ini silakan. Kalau ada siapa? Pak Mansur mungkin, Bernard atau siapa? Silakan. Silakan untuk Dispora jika ada. Ada tidak Mas Abi dari Dispora? Belum ada respon sepertinya Pak Andika. Belum ada respon ya, memang kadang agak lambat responnya, mungkin sinyal juga. Kadang sinyalnya ini kurang nyambung kadang-kadang Mas Abi. Silakan mungkin dari Provinsi Lampung gitu. Provinsi Gitu. mungkin. Silakan. Ada bidang kebudayaan siapa ya? Ya, silakan. Oh, iya, tadi saya lihat itu.
Silakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Tidak ada ya, Mas Adi? Mungkin Pak Silakan Lutfi, kalau ada. Pak Lutfi. Siapa tadi? Oke, kalau ini mungkin kalau nggak ada, saya sedikit lagi. Jadi kalau bicara PPKD, Kang Heru, jadi Tuba Art Festival itu sudah ada di dalam PPKD gitu. Konten-konten acara, karakter festival ini juga selalu juga mengintip PPKD karena kami juga terlibat dalam penyusunan PPKD gitu. Festival ini sebenarnya kalau bicara satu upaya untuk mengangkat lokalitas gitu. Kalau pakai bahasa Putu Wijaya, festival ini atau kegiatan ini tidak hanya mencoba bertolak dari yang ada, tapi juga mencoba bertolak dari yang tidak ada. Jadi festival tidak hanya didesain untuk apa kebutuhan masyarakat, tapi kita juga coba menawarkan sesuatu yang harapannya dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau pakai bahasa Mbak Ade tadi, mengubah itu pasti butuh proses yang panjang, tapi paling tidak, kalau saya tidak pakai bahasa mempengaruhi, paling tidak biarkan mengganggu dalam tanda kutip kemapanan atau kemandekan dari berbagai hal, dari masyarakat itu sendiri, dari cara tata birokrasi gitu, untuk mendapatkan satu cara pandang yang baru tentang kebudayaan. Karena selama ini kan kebudayaan selalu dianggap seperti sudah final. Selalu dianggap sudah selesai sebagai artefak dan cukup dengan ditonton. Tarian ya, cari tarian sudah selesai ditonton. Kebudayaan tidak dilihat sebagai sebuah proses yang dinamis, tidak dilihat sebagai sesuatu yang terus berubah dari satu etape ke etape. Festival ini menawarkan sebuah konsep proses sebenarnya adalah untuk menginterupsi kebudayaan, untuk mempertanyakan lagi kebudayaan, supaya kita punya cara pandang yang baru dalam tanda kutip tentang kebudayaan. Ya, Tubaba bicara posisi sosial masyarakat, Tubaba ini satu representasi hibrid. Dari masyarakat mungkin kelas 2 atau kelas 3 juga. Jadi kalau, maaf gitu, kalau boleh mengkritisi transmigrasi, sebagian besar transmigran yang didatangkan ke Sumatera, khususnya ke Lampung, Tubaba, adalah orang-orang kelas 2 atau kelas 3 yang dulunya kalah di tempat asalnya, atau melarikan diri, atau mencari tempat penghidupan yang lebih layak gitu. Ini juga seringkali tidak dibaca sebagai sebuah keniscayaan kebudayaan yang berpengaruh terhadap karakter sosial masyarakat. Saya kira sebenarnya kalau bicara strategi kebudayaan yang inginnya dijadikan sebagai salah satu garda depan di tulang bang barat, saya kira birokrasi, pemerintahan juga perlu menatap ini, melakukan riset yang lebih signifikan untuk membaca ini sebagai satu titik pijak, melakukan program-program kebudayaan, program-program pendidikan, yang itu sifatnya lebih relevan dan aktual, gitu. Termasuk program-program ekologi, pertanian, dan sebagainya. Bicara soal tadi, misalnya Mbak Ade cerita soal karet, terus tadi eco-printing, ya, hal itu juga sudah kami lakukan, Mbak, beberapa kali. Cuma memang lagi-lagi begini, kami terbatas memberikan workshop, diskusi, seminar. Selanjutnya ini kan perlu disambut oleh orang lain, stakeholder gitu. Kita sering menemukan satu kebuntuan untuk mencapai ini gitu. Jadi kami bikin workshop, pernah eco-printing dengan ibu-ibu PKK. Mereka ikut workshop, kami sediakan fasilitasnya dengan gratis. Tapi setelah itu mereka nggak punya sama sekali kemampuan pendanaan bahan untuk melanjutkan kerja ini. Nah, di situ kadang kami juga nggak mampu untuk merengkuhnya kayak gitu. Mungkin Kang Heru, Mbak Ade gitu. Oke. Ya, festival. Ya. Bahas PPKD. Tapi sebelum itu satu poin lagi. Sebelum saya lupa, ini juga bahan untuk sesi kedua 13 April nanti, karena tadi Bung Andika sudah menyebutkan tentang angka estimasi biaya ya. Ya. Iya, Kak. Anggarannya mungkin nanti bisa kita diskusikan secara lebih terperinci pada sesi kedua ya. Jadi siap, ya. 100 sekian juta yang sudah diampu oleh Dispora Tubaba itu untuk alokasi item pengeluaran apa saja dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi secara lebih terperinci tentang postur anggaran pada sesi kedua. Lalu kembali lagi kepada PPKD, baru terbit peraturan Menteri Permendikbudristek
yang mengatur tentang evaluasi PPKD. Sosialisasinya baru dilaksanakan bulan lalu. Ini kalau ada teman-teman dari dinas provinsi, karena mereka lah yang diundang. Jadi sudah dilaksanakan sosialisasinya untuk wilayah Jawa, Kalimantan, lalu Sumatera, kemudian untuk Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Itu sudah diselenggarakan sosialisasinya. Sosialisasi ini langsung dibidiknya kepada pemerintah provinsi, karena memang peraturan tersebut memandatkan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi PPKD di tingkat kabupaten kota. Jadi nanti evaluasi dan pemantauannya itu 2 tahap. Di tingkat provinsi dulu diampu oleh pemerintah provinsi, yang kemudian akan melaporkannya ke Kemendikbud. Nah, itu lapis keduanya secara nasional diampu oleh Kemendikbud. Nah, apa yang dipantau dan dievaluasi? Pertama begini, sekarang kalau kita mau baca naskah PPKD di mana sih? Saya nggak tahu. Untuk kasus Tubaba itu mudah dilakukan atau tidak. Tapi ada di banyak tempat yang bahkan warganya sendiri itu sulit mengakses dokumen PPKD kepada pemerintahnya sendiri, pemerintah daerahnya gitu. Nah, kami dari Koalisi Seni itu membuatkan website khusus pemajuankebudayaan.id. Teman-teman bisa mengakses naskah PPKD dari seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota yang sudah meresmikan, menyertorkan naskah PPKD dari seluruh Indonesia. Itu Koalisi Seni yang membuatkannya. Koalisi Seni itu ormas. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan pemuda Pancasila di mata hukum. Itu ormas. Dan kami juga membuatkan website itu, dananya bukan dari pemerintah. Kami cari sendiri uangnya. Tapi karena sekali lagi ini soal aksesibilitas ya. Jadi kalau bicara tentang strategi kebudayaan, topik ini sudah didiskusikan sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Tapi baru ketika kita punya undang-undang kemajuan kebudayaan, maka ada kewajiban untuk membuatnya menjadi resmi, bukan hanya wacana, tapi dokumen resmi. Maksudnya resmi itu gimana? Misalnya PPKD itu harus disahkan dengan menggunakan surat keputusan kepala daerah. Nah, kalau dokumen sudah resmi seperti itu, berarti kan sudah ada kekuatan hukumnya. Artinya kita bisa menagih. Oke, misalnya dokumennya sudah resmi, lalu isinya bagaimana? Nah, sebenarnya kebanyakan PPKD itu isinya harus direvisi dalam pengertian seringkali tidak akurat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang barusan dibilang misalnya, bagaimana Lampung itu secara kultural sebenarnya banyak diisi oleh kaum transmigran yang tadi kalau bahasa Bung Andika adalah orang-orang kalah, orang-orang yang tersingkir. Itu kan tentu saja mempengaruhi watak kebudayaannya ya. Nah, apakah misalnya sejarah seperti itu, watak seperti itu juga tertampung dalam PPKD, berbunyi tidak dalam PPKD? Mungkin ya, mungkin tidak. Di banyak tempat, pertemuan interkultural seperti itu atau lintas suku bangsa, lintas etnik, itu seringkali sulit diakomodir dalam PPKD karena semangatnya itu mempertahankan keaslian. Nah, tapi intinya adalah secara resmi, secara hukum itu sudah ada aturan yang mengharuskan evaluasi dan pemantauan. Nah, balik lagi kenapa dari tadi saya bicara tentang hubungan antara warga negara dan pemerintah, kembali sebagai dokumen resmi strategi kebudayaan di tingkat daerah PPKD, apakah wataknya tetap top down di didaktik gitu pihak pemerintah atau justru bottom up? Dalam dokumen itu juga teman-teman bisa melihat siapa saja tim perumus ya penyusun PPKD, karena itu juga harus pakai SK kepala daerah. Nah, tadi yang sudah dipresentasikan tentang 100 tahun ke depan, mini Tubaba, segala macam, jadi ideal-ideal yang teman-teman sudah berusaha rumuskan dan dianggap baik, kalau kembali kepada isu pelembagaan, apakah ideal-ideal itu atau konsep itu berbunyi tidak dalam PPKD? Nah, ini bagian dari pelembagaan yang saya maksud. Sekali lagi, penyelenggaraan kegiatan, pelaksanaan festival itu cuma syariat gitu. Yang kita coba bidik adalah bagaimana agar warga dan pemerintah itu benar-benar bekerja bersama merancang masa depannya. Dan kalau itu bisa berbunyi terlembaga dengan baik dalam PPKD, sekali lagi dasar resminya menjadi ada gitu loh.
Nah, ini bisa sekali lagi bisa menjadi bagian dari topik diskusi kita untuk sesi kedua nanti. Mungkin kita bisa baca lagi sama-sama naskah PPKD-nya Tubaba. Lalu bagaimana agar ideal-ideal yang sudah dirumuskan oleh teman-teman yang tadi dipresentasikan itu bisa berbunyi juga di situ. Nah, saya mengatakan ini sekarang karena sekali lagi peraturan menterinya baru diterbitkan. Sekarang ini kesempatan untuk mengevaluasi atau bila perlu merevisi PPKD. Dan kalau teman-teman yakin bahwa teman-teman sudah berhasil menyusun strategi kebudayaan yang baik, maka bagaimana agar strategi kebudayaan ini menjadi resmi. Nah, itu bisa kita simpan untuk 13 April lagi nanti ya. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Waktu tersisa 5 menit lagi, mungkin Ibu Ade ingin memberikan sedikit lagi tanggapan, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abi. Tadi Mas Andika kan sudah menjelaskan bahwa berbagai upaya sebenarnya juga sudah dilakukan ya untuk membuat workshop-workshop yang bisa meningkatkan kesejahteraan lah ya masyarakat seperti itu. Nah, mungkin memang dalam hal ini pemerintah dalam hal ini diperlukan untuk menjaringkan itu. Misalnya jika sudah ada hasil-hasil misalnya keramik atau apapun, apakah mungkin dihubungkan dengan Deskrada semacam itu. Kok hilang? Sepertinya Bu Ade mengalami gangguan jaringan. Apakah sudah terhubung lagi, Bu? Sudah? Sudah ya? Oke, silakan lanjut, Bu. Jadi mungkin memang seperti yang dimaksudkan dalam platform itu kan memang OPD lain itu diharapkan terlibat ya, terlibat bukan sekedar ya terlibat aja, tapi menangkaplah apa yang dihasilkan dari praktek-praktek kebudayaan ini bisa dikembangkan lagi gitu. Misalnya ya, apakah mungkin ditampung oleh Deskrada, diteruskan Deskranas atau Deskrada lah seperti itu. Terus misalnya soal peningkatan diversifikasi pangan, apakah mungkin itu dilanjutkan oleh dinas perkebunan lah atau apa kayak gitu. Itu sih yang diharapkan sebenarnya juga dari platform Indonesiana gitu, supaya ya semuanya bisa maju gitu. Jadi saya berharap dinas di sini benar-benar ya mengajak OPD itu bersama-sama nih, kita lihat dan kita garaplah apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat seperti itu. Itu sih. Tapi ya saya sendiri sih membayangkan ya Tubaba ini kan udah maksudnya tempatnya juga untuk kesenian tuh bagus ya. Dibangun dengan sangat-sangat serius dan bagus gitu. Jadi saya juga berharap dia menjadi salah satu tempat lah ya, laboratorium bukan hanya untuk Lampung, tapi untuk Sumatera lah minimal seperti itu. Kayak gitu, karena ya mungkin sekolahnya bisa diisi Padang Panjang, tapi tempat berprosesnya itu ya di Tubaba ini. Saya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada ya semacam Tubaba dengan arsitektur yang begitu bagus gitu di tempat lain, tidak ada kayaknya ya gitu. Saya berharapnya bisa seperti itu kayak gitu. Soalnya dengan kayak hal-hal seperti itu misalnya semakin banyak orang yang ke sana bukan hanya dari Lampung saja, ya bisa jadi Tubaba mungkin akhirnya masyarakatnya jadi entrepreneur gitu. Dalam arti ya di sanalah tempat pusat penjualan kopi Lampung misalnya. Kayak gitu misalnya ya. Kayak gitu. Jadi ya itulah harapannya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Mungkin itu dulu Mas Abi. Oke, terima kasih Bu Ade.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin mengingatkan bagi teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya bagikan di kolom chat di Zoom. Dan saya ingin mengingatkan juga untuk lokakarya sesi kedua pada tanggal 13 April di jam yang sama, yaitu jam 1 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di tanggal 13. Tetap semangat buat semuanya, buat tim kerja TAF tahun 2023. Dan sampai berjumpa, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, selamat sore.